dari daerah Sukabumi, dan dia dengan semangatnya terus ke sekolah. Perjalanan dari rumah ke sekolahnya melewati bukit turun naik sampai 3 kilometer. Ustadz, tuh lihat videonya. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau kita sampai males menuntut ilmu, wah malu kita sama anak ini ya. Dan video ini menjadi viral, diperbincangkan oleh netizen, dan mudah-mudahan juga jadi apa ya, jadi motivasi lah ya untuk kita semuanya belajar. Kita lihat jalanannya pun bukan jalanan yang lurus-lurus aja. Jalanan terjal Ustadz, Iya, sampai tuh lihat tuh berbatu-batu ya, panas ya, tapi dia tetap semangat tuh. Dia ada di antara teman-temannya yang normal gitu ya, yang punya kesehatan fisik yang prima, tapi dia tetap semangat ya. Masya Allah. Waduh, anak-anak kita mudah-mudahan kayak gini nih, Amin, tetap amin. semangat Tetap ya semangat dalam belajarnya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu atau belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah perintah untuk membaca atau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun hadis Rasulullah SAW terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Adapun hukum menuntut ilmu di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu kifayah dan yang kedua fardu ain. Untuk fardu kifayah ini berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua adalah fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama adalah akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kemudian yang kedua, akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga adalah merupakan sedekah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ad-Dailami, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Yang kelima, yaitu lebih utama dari salat 1000 rakaat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Yang keenam, akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Dan yang ketujuh, akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Adapun dalil tentang ilmu pengetahuan, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Adapun hadis dari Ibnu Abdubar,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahr." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Adapun isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, bagaimana seharusnya tugas-tugas dibagi sehingga tidak semua mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Yang kedua, bahwa pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskannya. Dan yang ketiga, jihad itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya juga termasuk ke dalam jihad. Kiat-kiat yang dapat meningkatkan semangat menuntut ilmu. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Yang kedua, berteman dengan teman-teman atau lingkungan yang memberinya motivasi dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, melatih dirinya untuk sabar dan membiasakan diri dalam menuntut ilmu. Adapun adab-adab ketika seseorang menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Di antara tokoh yang perlu kita contoh atau teladani dalam semangat mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita bisa belajar atau meneladani dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena di usia 9 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Kemudian, di usia 12 tahun, beliau sudah menjadi imam Masjidil Haram. Bukan hanya itu, beliau juga menguasai berbagai ilmu, memiliki 640 guru, dan berhasil membuahkan karya sebanyak 270 sampai 282 karya. Kemudian, kita juga dapat meneladani dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau di usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, gurunya. Dan berhasil menghasilkan banyak karya, di antaranya Ar-Risalah, Al-Um, dan lain sebagainya.